3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait 3 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yulia selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah. Yang mana 3 pertanyaan tersebut terdiri dari pertanyaan pertama yaitu definisi dan karakteristik lingkungan lahan basah. Pertanyaan kedua, mengapa penting mempelajari lingkungan lahan basah dengan perspektif hukum. Yang ketiga adalah kemungkinan konflik yang terjadi terkait lingkungan lahan basah. Nama saya Seyibullah Niko Omar dengan NIM 23102112101009. Dan saya Muhammad Hafiz Asodais dengan NIM 2310 211 2195. Dan saya Muhammad Fikri Saupi dengan NIM 2310 2112 10116. Nama saya Agat Panajadinata dengan NIM 2310 211 310044. Nama saya Muhammad Nanda Febriantomo dengan NIM 2310 2113 10031. Nama saya Ahmad Akbar Gimnastiar dengan NIM 2310 2132 10029. Nama saya Merangga Andiantomo dengan NIM 2310 2113 141. Langsung masuk ke definisi lahan basah. Definisi lahan basah adalah, kita di sini menjelaskan lahan basah dulu itu apa ya. Lahan basah adalah ekosistem peralihan antara daratan dan perairan yang ditandai dengan adanya genangan air secara permanen maupun musiman. Genangan ini bisa berasal dari hujan, sungai, danau, air tanah, maupun pasang surutnya laut. Nah, Sorry. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik karakteristik lahan basah. Jadi yang pertama itu ada kehadiran air. Kehadiran air ini bisa secara permanen ataupun musiman. Airnya bisa berasal dari hujan, aliran sungai, air tanah, ataupun juga pasang surut air laut. Yang kedua ada tanah hidromorfik. Apa sih tanah hidromorfik? Tanah hidromorfik adalah tanah yang khas, juga sering disebut tanah anaerob atau tanah reduktif. Contohnya itu seperti gambut atau gley yang karena jenuh air dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada vegetasi khas. Vegetasi khas ini adalah tumbuhan yang toleran terhadap genangan. Contohnya tanaman bakau ataupun mangrove, nipah, eceng gondok, teratai, dan juga rawa gambut. Lalu karakteristik lahan basah berikutnya ada keanekaragaman hayati tinggi, menjadi habitat penting bagi burung, air, ikan, reptil, dan berbagai organisme air serta darat. Lalu ada juga fungsi ekologis, menyimpan dan menyaring air atau water storage dan purification. Lalu ada mengendalikan banjir dan intrusi air laut, menyerap karbon, atau khususnya lahan gambut. Lalu ada juga fungsi sosial ekonomi, digunakan untuk perikanan, pertanian, transportasi air, hingga pariwisata. Jadi, penting bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari lingkungan lahan basah karena ekosistem ini sangat rentan terhadap konflik, baik antara kepentingan ekonomi, ekologi, maupun sosial masyarakat. Hukum bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan sekaligus penyelesaian konflik. Meskipun saat ini belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur lahan basah, dengan memahami isu ini, mahasiswa hukum bisa berperan aktif mendorong perlindungan, advokasi, dan pembentukan regulasi yang lebih adil, serta berkelanjutan di masa depan. Untuk potensi konflik hukum di lingkungan lahan basah ini, 1. Konversi lahan basah untuk kepentingan ekonomi, yaitu masalah alih fungsi lahan basah. Misalnya rawa atau mangrove menjadi kawasan industri, tambak, atau permukiman. Untuk konflik hukum, pertentangan antara izin pemanfaatan lahan dengan aturan perlindungan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sengketa antara masyarakat adat atau lokal dengan pengusaha atau pemerintah. Yang kedua, pelanggaran tata ruang masalah. Masalahnya yaitu pemanfaatan lahan basah tidak sesuai dengan RT, RW, rencana tata ruang wilayah. Konflik hukumnya gugatan administratif terkait pencabutan atau pembatalan izin. Terus potensi tindak pidana tata ruang jika terbukti melanggar. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Masalahnya ialah
penebangan mangrove, pengambilan gambut, atau penangkapan ikan dengan cara merusak. Konflik hukumnya masuk ke ranah pidana lingkungan hidup, misalnya pencemaran, pengerusakan, pembakaran gambut. Sengketa perdata berupa ganti rugi kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, pencemaran dan degradasi lingkungan. Masalahnya ialah limbah industri pertambangan atau perkebunan yang mencemari sungai, rawa, dan ekosistem mangrove. Konflik hukumnya ialah gugatan perdata oleh masyarakat atau LSM lingkungan. Sanksi administratif ialah paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin, dan pidana jika terbukti ada kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerusakan. Baik, saya akan melanjutkan kemungkinan konflik. Yang kelima, hak masyarakat adat ataupun lokal. Masalahnya hilangnya akses masyarakat adat untuk memanfaatkan lahan basah, misalnya hutan mangrove atau rawa untuk mencari ikan. Konflik hukumnya adalah sengketa hak atas tanah dan sumber daya alam, potensi konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan, kemungkinan konflik yang terakhir, konflik antar regulasi. Masalahnya adalah tumpang tindih aturan, misalnya aturan kehutanan, perikanan, kelautan, dan lingkungan. Hidup dalam pengelolaan lahan basah. Konflik hukumnya adalah kebingungan implementasi di lapangan, sengketa kewenangan antar instansi pemerintah. Baik, kemungkinan konflik yang paling mungkin terjadi di kawasan lingkungan lahan basah Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, pelanggaran tata ruang. Yang kedua adalah eksploitasi sumber daya alam. Yang terakhir adalah pencemaran dan degradasi. Tiga masalah tersebut merupakan konflik yang paling mungkin terjadi di kawasan ULM. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kami bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.